Selamat pagi, saya atas nama Eva Ayu Lestari, NIM 2019-520114 akan mempresentasikan mata kuliah teknik jalan raya. Apa itu jalan? Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan, serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Undang-undang yang memuat tentang jalan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004. Pekerjaan lapangan meliputi semua survei yang diperlukan. Yang pertama, kriteria perencanaan meliputi klasifikasi jalan, karakteristik lalu lintas, kondisi lapangan, pertimbangan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, penyiapan peta planimetri merupakan peta hasil survei topografi yang diperlukan sebagai peta dasar perencanaan geometrik. Yang ketiga, perencanaan geometrik meliputi jarak pandang dan perencanaan alinemen horizontal dan vertikal, geoteknik, dan material jalan. Menguraikan pengolahan data geoteknik dan material untuk keperluan konstruksi perkerasan dan drainase jalan, perencanaan keperluan konstruksi perkerasan jalan meliputi perkerasan lentur dan vakum. Drainase jalan menguraikan analisis hidrologi dan sistem serta bangunan drainase, kebutuhan material, dan sistem drainase bawah permukaan atau subdrain. Yang kelima, bangunan pelengkap jalan meliputi tembok menahan, rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Yang keenam, perkiraan biaya meliputi perhitungan kuitansi, analisis harga, satuan, dan dokumen pelelangan. Yang ketujuh, lampiran, tabel-tabel, dan ketentuan lain yang dapat digunakan untuk perhitungan. Klasifikasi penggunaan jalan. Yang pertama, jalan kelas 1 yaitu jalan arteri. Kemudian yang kedua, jalan kelas 2 yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 500 mm. Kemudian jalan kelas 3A yaitu jalan arteri atau kolektor. Kemudian jalan kelas 3B yaitu jalan kolektor. Kemudian jalan kelas 3C yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan. Kemudian kelas jalan yaitu kelas 1, fungsi jalan yaitu arteri. Kemudian kelas jalan yaitu 2. Kemudian 3A, 3B, 3C. Fungsi jalan yaitu arteri atau kolektor, lokasi, dan lingkungan. Tipikal ruang jalan. Yang pertama, ruang manfaat jalan disingkat rumaja, kemudian ruang milik jalan yaitu rumija, kemudian ruang pengawasan yaitu rumasja, kemudian bangunan. Ruang manfaat jalan adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalan pejalan kaki. Ruang milik jalan adalah jalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi ruang milik jalan persyaratan keluasan, keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang. Kemudian, ruang pengawas jalan adalah ruang tertentu yang terletak di ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas dan tidak mengganggu fungsi jalan. Tipikal jalur jalan. Yang pertama, jalan satu jalur yaitu 2 lajur, 2 arah, 2/2 TB. Jalan satu jalur, 2 lajur, 1 arah, 2/1 TB. Jalan 2 lajur, 4 lajur, 2 arah, 4/2 TB. Bagian-bagian jalan. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor.
Bahu jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulan, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan di kala jalan sedang mengalami tingkat maksiat yang tinggi. Median jalan adalah suatu pemisah titik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Yang kemudian fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan serta keselamatan bagi pejalan kaki. Yang kemudian trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalur dan lebih tinggi dari perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. Jarak pandang. Yang pertama jarak pandang henti atau stopping sight distance SSD. Yang kemudian jarak pandang mendahului overtaking sight distance OSD. Kemudian jarak kebebasan pandang di tikungan. Panjang bagian lurus yang menurut fungsinya itu yaitu arteri. Panjang bagian lurus maksimum datar 3000, perbukitan 2500, pegunungan 2000, yang kemudian kolektor datar 2000, perbukitan 1750, pegunungan 1500, kemudian lokal datar 1500, perbukitan 1200, kemudian pegunungan 750. Alinyemen horizontal yang pertama bagian lurus, kemudian bagian lengkung atau tikungan, kemudian tikungan gabungan. Kemudian bagian tikungan mengimbangi gaya sentrifugal. Yang pertama daerah bebas pandang di sampingnya, kemudian bentuk spiral, kemudian full cycle, kemudian spiral, kemudian super elevasi Emax sama dengan 10%. Kegiatan utama pemeliharaan rutin jalan. Yang pertama, struktur perkerasan jalan, kemudian bahu jalan, fasilitas pejalan kaki atau trotoar, fasilitas drainase jalan, pelengkapan jalan, lereng atau talut jalan, kemudian struktur pendukung jalan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan menurut status. Yang pertama, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, jalan kabupaten, jalan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan dibagi menjadi dua jenis, yakni berdasarkan fungsi dan jenisnya. Pada dasarnya ada 4 klasifikasi jalan raya berdasarkan fungsi, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan menurut status. Yang pertama jalan bebas hambatan, yang kedua jalan raya, yang ketiga jalan kecil, yang keempat jalan sedang. Asas penyelenggaraan jalan. Yang pertama asas kemanfaatan, yang kedua asas kemanfaatan dan keselamatan, kemudian asas keserasian, kemudian asas keselarasan dan keseimbangan, kemudian asas keadilan, kemudian asas transparansi dan akuntabilitas, kemudian asas keberdayaan dan keberhasilan, dan asas kebersamaan dan kemitraan. Klasifikasi jalan. Pengelompokan jalan menurut sistem, yaitu pertama sistem jaringan jalan primer, yang kedua sistem jaringan jalan sekunder. Pengelompokan jalan menurut fungsi. Yang pertama jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan. Klasifikasi dan fungsi jalan. Klasifikasi fungsional. Yang pertama sistem jaringan primer, yaitu arteri primer, kolektor primer, lokal primer. Yang kedua sistem jaringan sekunder, yaitu arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder. Yang ketiga klasifikasi jalan. Klasifikasi fungsi jalan, kelas jalan, medan jalan, wewenang pengelola. Pengaruh bebas kendaraan terhadap kerusakan jalan. Yang pertama, latar belakang. Terdapat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur jenis kendaraan di jalan raya. Yang kedua, terdapat pedoman perencanaan perkerasan jalan MDP 2017, PTT 2002, dan lain-lain. Yang ketiga, bebas sumbu standar sebagai dasar perencanaan perkerasan jalan, yaitu perkerasan lentur CSA, perkerasan kaku JSKN. Yang keempat, bebas sumbu ditinjau dari Visual Damage Factor atau VDF. Dampak odol terhadap infrastruktur dan polusi udara, kerusakan jalan akibat beban lebih, pencemaran udara, dan jembatan runtuh. Kendaraan berat beban lebih mempunyai pengaruh terhadap kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas.
Kemudian umur rencana struktur perkerasan jalan lebih cepat sekitar 3 kali atau adanya kendaraan berat beban lebih. Biaya preservasi jalan menjadi lebih mahal akibat adanya kendaraan berat beban. Dampak kendaraan berat beban lebih. Yang pertama, kerusakan dini struktural perkerasan jalan, umur rencana tidak tercapai, tingginya biaya preservasi jalan atau kerusakan jalan, menimbulkan polusi yang berlebihan, mass or power ration meningkat, kecepatan kendaraan menurut menimbulkan kemacetan, terjadi disparitas kecepatan lalu lintas antara kendaraan berat dengan kendaraan ringan. Yang berikutnya, potensi terjadi risiko kecelakaan, minimal disparitas kecepatan kurang lebih 30 km per jam, persoalan kendaraan berat, over-dimension, overload, odol. Ciri-ciri utama kerusakan akibat beban lebih, perkerasan yaitu long and trans cracking and rutting, kemudian perkerasan kaku, drive slab, land or shoulder and liner cracking. Over-dimension or overloading or odol. Over-dimensi adalah suatu kondisi di mana dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau modifikasi. Jika overloading suatu kondisi di mana kendaraan yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang ditetapkan. Bagian negatif, bagian lurus dapat landai positif, tanjakan, turunan, atau landai nol datar. Lengkungan vertikal dapat berupa lengkungan cekung atau lengkungan cembung. Perubahan alinyemen vertikal sebaiknya dihindari. Kelandaian maksimum. Yang pertama, pembatasan kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak tanpa kehilangan kemacetan yang berarti. Yang kedua, tabel kelandaian maksimum yang sesuai dengan FR. Jarak pandang, manfaat jarak pandang, klasifikasi jarak pandang, parameter jarak pandang, tinggi objek, tinggi mata pengemudi, waktu reaksi atau pengemudi, pelambatan longitudinal. Parameter jarak pandang sebagai parameter untuk desain geometri jalan memiliki elemen berikut: ketinggian objek, ketinggian mata pengemudi, persepsi pengemudi, waktu reaksi. Ruang bebas samping pada tikungan adalah ruang bebas samping pada tikungan atau belokan horizontal dan merupakan jarak yang perlu dijaga bebas, sehingga horizontal dapat merupakan jarak yang diperlukan dijaga bebas sehingga pengemudi dapat melihat di seberang tikungan dengan aman. Besaran ruang yang harus dijaga bebas dari halangan tergantung radius tikungan dan kecepatan bencana yang ditentukan. Sistem drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air, sungai dan danau atau tempat resapan buatan. Jenis-jenis drainase menurut sejarah terbentuknya yang pertama, drainase alamiah or natural drainage, terbentuk secara alamiah, tidak dapat bangunan penunjang. Drainase buatan or artificial drainage dibuat dengan tujuan tertentu, memerlukan bangunan khusus. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.